Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bergabung dalam program Muslim Update Ajwa TV. Selain menyajikan sejumlah informasi aktual dan menarik, hari ini kami hadirkan Ustaz Mukhlis Hanafi yang akan membagikan tausiahnya untuk kita semua. Dan berikut cuplikan Muslim Update hari ini. Warga terdampak korban gempa yang berada di desa terisolir di Majene, Sulawesi Barat mengambil paksa bantuan. Selain itu, aksi pencurian harta benda mulai menghantui warga yang terdampak bencana gempa. Satu demi satu jenazah korban tanah longsor di desa Cihanjuang, Sumedang, Jawa Barat berhasil ditemukan petugas gabungan. Sejumlah rumah sakit di Kota Bekasi kekurangan kamar perawatan bagi pasien COVID-19 akibat melonjaknya angka penderita COVID-19 di Kota Bekasi. Dan berikut kita simak Muslim Update hanya di Ajwa TV. Dan sebelum kita masuk ke informasi yang pertama, kita sapa dulu Ustaz Mukhlis Hanafi yang sudah berada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah siap dengan informasi-informasi yang akan kita ulas hari ini ya Ustaz? Seperti biasa kita tentunya menantikan tausiah dari Ustaz. Kita langsung saja lihat informasi yang pertama. Timbulkan kerumunan saat PSBB diperketat, petugas Satpol PP terpaksa membubarkan sejumlah kios dan kafe yang membandel di kawasan Koja, Jakarta Utara. Petugas juga membubarkan kemeriahan resepsi pernikahan di wilayah tersebut lantaran tak patuh aturan PSBB diperketat. Setibanya di acara pernikahan, petugas langsung meminta para tamu undangan untuk mengosongkan tempat tersebut. Kemudian pesta yang berlangsung di sebuah gedung di kawasan Koja, Jakarta Utara ini jadi berantakan. Timbulkan kerumunan dan gedung pernikahan tidak berizin jadi dasar petugas untuk membubarkan acara tersebut. Selain itu, penegakan PSBB diperketat juga menyasar sejumlah kios dan kafe-kafe yang melanggar jam operasional. Selain membubarkan kerumunan kafe, petugas juga menjatuhkan sanksi teguran keras kepada para pelanggarnya. Diperbolehkan dine-in itu sampai di jam 19 atau jam 7 malam. Ternyata kita masih menemukan lokasi-lokasi yang masih melaksanakan makan di tempat lebih dari jam 7. Terus tindakannya apa aja Bu yang diambil? Buat para pelanggar kita berikan sanksi teguran tertulis. Di masa PSBB diperketat di ibu kota ini, petugas akan menyegel dan menutup tempat usaha bagi para pelaku usaha yang masih membandel dan bagi warga yang tidak bermasker diberikan denda sebesar Rp250.000. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Astagfirullah, ini sangat disayangkan. Harusnya kita bisa berusaha untuk menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Mereka justru berkerumun hingga dirazia oleh Satpol PP. Nah Ustaz, bagaimana seharusnya kita sebagai manusia yang tentunya diberikan akal sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat bersikap di tengah pandemi COVID-19 yang terus meningkat saat ini? Ya, kita menyayangkan ya sebagian warga masyarakat kita yang tidak patuh, tidak taat ya terhadap protokol kesehatan karena dalam situasi semacam ini kan contohnya misalnya kita harus menghindari kerumunan ya. Intinya adalah kalau dari perspektif agama kita harus menghindari hal-hal yang dapat mendatangkan kemudaratan, mendatangkan bahaya. Jangan sampai dalam situasi kerumunan itu kita yang mungkin membawa virus menularkan kepada orang lain. Agama melarang kita la darara wa la dirar. Jangan mendatangkan bahaya ya, jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan pada diri kita dan juga orang lain ya. Dalam kerumunan itu kan potensial sekali ya. Bisa jadi kita yang membawa carrier tapi dengan imunitas yang tinggi kita tidak terpengaruh. Tapi siapa tahu yang ada di sekeliling kita itu ya. Oleh karena itu menghindari kerumunan ya itu harus kita lakukan ya. Jadi kita menyayangkan kalau sampai ada warga masyarakat yang masih melakukan kerumunan massa yang di situ potensial terjadi penyebaran wabah virus COVID ya. Dan tentu saja kita juga harus memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum ini ya. Dan itu merupakan satu kewajiban karena sekarang ini
negara maupun masyarakat sedang berperang melawan COVID-19 itu. Apa saja yang dibutuhkan dalam tanda kutip peperangan melawan COVID itu, hukumnya wajib. Ya, oleh karena itu ketika aparat menegakkan hukum seperti itu, membubarkan, maka itu adalah satu kewajiban. Karena tujuannya adalah untuk menghindari tersebarnya wabah itu ya. Dalam kaidah usul fikih itu, kaidah hukum Islam, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau ada sesuatu yang wajib terjadi, dalam hari ini keselamatan masyarakat, ya, maka upaya untuk mendukung terciptanya keselamatan itu hukumnya juga wajib. Wajib ya Ustaz ya. Oleh karena itu aparat penegak hukum yang membubarkan kerumunan itu juga menandaikan kewajibannya, dan itu memang harus dilakukan. Baik. Untuk menghindari kerusakan yang lebih besar lagi. Betul sekali.